Bambang, pimpinan Komisi 7 dan para sahabat Komisi 7 yang kami hormati, Pak Dirjen Jisman dan seluruh jajaran. Sehat ya Pak Jisman? Sudah recovery? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis jalan-jalan. Pak Dirjen, kita ini kan di dalam asumsi makro yang tentu terus meningkat memang membuat biaya penyediaan listrik atau PLN Persero cenderung naik setiap tahun. Namun juga kita semua harus memahami listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga strategi penerapan subsidi dan efisien menjadi kunci keberhasilan pengelolaan subsidi listrik. Dalam artian di sini tadi tentang strategi subsidi dan efisien. Kalau kita melihat di halaman 7 Pak Dirjen, itu kan masih banyak pelanggan 450 volt ampere ya yang harus dikaji ulang. Kalau lihat dari performan ya, nampak fisiknya ya, tapi kadang-kadang juga di dalamnya kita tidak tahu. Tetapi kalau lihat dari performan itu kan perlu diadakan suatu evaluasi lah kurang lebih begitu. Dalam menentukan kriteria sesuai enggak dengan kriteria itu, karena ya kadang-kadang kita itu di lapangan akhir-akhir ini kadang-kadang mampu tapi pura-pura tidak mampu. Nah ini nih yang berat ini. Jadi memang betul kalau dulu ada revolusi mental, perlu ada perbaikan mental ini. Yang repot yang pura-pura itu. Kalau ada sumbangan sosial, dia bawa kendaraan, mungkin dipakai jauh, belum aksesoris badannya, tapi mengaku tidak mampu. Nah ini nih yang juga perlu betul-betul evaluasi di dalam implementasi begitu. Tapi kadang-kadang kalau sudah mendekatin pemilu memang problem juga. Karena sama semua itu, antara mampu, tidak mampu, satu suara. Nah ini juga dalam artian ini perlu kajian dan evaluasi yang mendalam lah ya tentang hal ini. Juga khususnya di kota-kota besar juga ada temuan-temuan, misalnya banyak itu yang kos-kosan mewah begitu Pak Dirjen, yang mungkin meteranya itu tidak menggunakan 900 volt ampere, mungkin masih yang menggunakan subsidi. Ini juga perlu tegas lah. Itu kalau kita kalikan mungkin waduh triliunan itu. Ya, yang tadi yang saya stressingnya kan efisiensi dan juga penerapan subsidi tadi. Jangan salah itu. Kalau kita seluruh Indonesia di dalam kota-kota besar bisa APBN ini bisa juga kita hemat begitu. Bisa kita berikan kepada subsidi yang memang betul-betul tepat sasaran lah kurang lebih begitu. Problem kita itu diakal-akalin inilah di lapangan. Ini yang terjadi. Kemudian juga tentang tarif listrik begitu, bahwa selama hampir 10 tahun ini kan berdasarkan data PLN begitu, jika dihitung secara kumulatif TDL untuk rumah tangga itu sudah naik kurang lebih 52,5%. Nah ini jumlah ini sangat besar di tengah kondisi ya dinamika atau pergolakan ekonomi kita ya, baik dalam dan luar lah. Dan ini kan juga perlu membuat suatu skala prioritas itu dalam membuat kebijakan. Khususnya setiap ada kenaikan TDL kan pasti juga yang tadinya masyarakat itu sudah dalam keluarga harapan menjadi tidak ada harapan. Nah, ini juga perlu hitung-hitungan yang tajam begitu, supaya setiap kenaikan itu tidak memberikan dampak kepada yang tadinya masuk dalam keluarga harapan tidak berharap harapan lagi. Tentu kami sepakat ya negara hadir lah dengan program-program subsidi ini, kan program-program pro rakyat ya. Tapi tentu harus ada evaluasi khususnya yang berhak mendapatkan subsidi itu. Sementara itu
Pak Pimpinan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.